hukum yang hari ini menggugat klien kami, dia juga ada di kuasa hukumnya Anji pada saat konferensi. Bang, bridging dulu bang, bentar bang. Bang, Ya. Ngomong dulu bang. bang, bentar dong. Ngomong dulu bang, bentar bang. Ya. Ya, Agenda apa hari ini bang? Oke, rekan-rekan media, terima kasih waktunya. Pagi hari ini saya mendampingi Bang Martin. Saya dengan Dr. Dedi, ada Bang Badri, ada Bang Stein, dan kawan-kawan. Hari ini kita memenuhi undangan seperti yang disampaikan di dalam surat gugatan ya oleh Jule terhadap klien kita. Jadi hari ini kami dengan gentle kami hadir ya, biar semua lebih clear and clean. Siapa sebetulnya yang benar dan salah kita buktikan di sini hari ini. Dan pagi ini kita biar lebih jelas ya. Bang Martin sudah siap untuk memenuhi undangan daripada yang disampaikan oleh Jule dalam gugatannya. Apa aja bang yang dipersiapkan buat nanti di sidang perdana ini mungkin bang? Kami tentunya sudah siap ya. Apapun mereka mendalilkan, tentunya kami akan siap membuktikan ya. Apakah klien kami seperti yang disampaikan dalam dalil gugatan mereka bahwa klien kami bla 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 A B C. Kita akan buktikan di sini apakah klien kita betul melakukan itu atau bagaimana. Yang pasti kita sudah tahu bahwa kejadian kemarin tanggal 14, 15, 16 klien kita diintimidasi hanya gara-gara sebagai seorang suami wajar. Dia komplain, dia keberatan ketika istrinya pergi sama orang lain. Ya, justru ini menjadi jawaban. Dengan dia melakukan gugatan, ini sebetulnya sudah terbantahkan bahwa klien kami adalah benar. Ya, kenapa? Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dia melakukan gugatan. Bang Martin, gimana? Ya gugatannya kayak udah dipersiapkan secara matang sama pihak istri saya. Yang padahal saya selalu dalam Kristen memang apapun masalahnya saya selalu tahan untuk tidak berpisah ya. Walaupun itu sebelum saya tahu semua ini udah seperti disiapkan secara matang sama dia. Itu aja sih. Benar nggak sih bang ini bahwa diri sendiri bukan sekali melakukan hal seperti ini? Iya. Oh, saya dijawab ya. Bang, Ya, saya nggak mau inilah, nggak mau macam-macam. Bang, ini kan kadang kalimat-kalimat dari yang dibilang keong, terus dibilang bencong, itu kan menjadi sebuah senjata buat mereka. Tanggapan Iya. Martin sendiri maupun abang yang kemarin Iya. ngomong gimana? Iya, kemarin kebetulan saya ngomong bencong dan keong ya. Menurut saya ini adalah banci, intimidasi. Mereka bilang di konferensi pers si kakaknya A dan si E-nya langsung dengan kuasa hukumnya bilang nggak pernah intimidasi. Kami faktanya ada buktinya, ada rekaman CCTV-nya, ada rekaman voice note-nya yang kami rekam bahwa intinya dia hadir untuk mewakili si A. Karena dia bilang si A nggak bisa, kalau begini-begini gue yang turun. Artinya ini sudah jelas ada dugaan intimidasi. Kalau mau mediasi, penjelasan mereka mau mediasi kan alasannya. Saya sudah sampaikan ke Mas Martin. Mas Martin info ke saya, Bang saya risih nih, dia selalu dikontak bla 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 oleh si kakaknya si A. Nah, saya sampaikan ke dia, sampaikan ke si E bahwa kamu sudah menunjuk kuasa hukum, kasih nomornya. Nah, cuman jawabnya apa? Kalau kuasa hukum sama kuasa hukum aja, lu lawan gua. Artinya ini mau mediasi, mau ajak ribut. Ini kan sebenarnya sebuah kedunguan menurut saya. Gitu saya sedikit saya sampaikan. Dan yang satu lagi, si A bilang konferensi pers si A dan si E dua-duanya kan memakai kuasa hukum semua. Mereka sampaikan tidak ada hubungannya dengan si klien kami dan Juliet. Yang jadi pertanyaan, kenapa salah satu kuasa hukum yang hari ini menggugat klien kami, dia juga ada di kuasa hukumnya Anji pada saat konferensi pers. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kan melanjutkan? Tapi bang, maksudnya kan sebagai pengacara kan tidak perlu lah membicarakan soal kata-kata kalimat-kalimat bencong atau apa kan kayaknya agak-agak lebih elegan lah bang seharusnya bang. Iya, saya saking emosinya karena klien kami diintimidasi. Itu luapan saya. Walaupun memang teman-teman tidak berkenan ya saya mohon maaf, tapi saya secara pribadi dan secara profesi saya gemes sama nih orang. Kenapa gaya-gayanya preman gitu. Teman-teman ataupun orang mau pro kontra silahkan.
Itu hak orang untuk berpikir positif apapun. Jadi yang dimaksud E ini siapa bang? Si E ini kakaknya si A. Oh. ANJ ya. Oh. Kakaknya. Bang, berarti ini bukti-bukti intimidasi tersebut benar adanya valid dan bakal bisa dibuktikan di persidangan nanti. Ya kita lihat, kita ada semua. Gitu. Bang kalau namanya Bang Agus tambahin Bang. Oke ya, saya menambahkan poin-poinnya aja. Kalau memang mau baik-baik dari awal, nggak begitu caranya. Tanyakan dulu sama kliennya, jujur apa enggak itu kliennya. Itu aja. Dan yang pasti, saya akan membuktikan bahwa kalau mau memang baik-baik, ayo baik-baik. Tapi kalau dia sudah menggunakan kuasa hukum, caranya dia tidak baik. Itu saja. Seharusnya orang hukum tahu lah. Seharusnya lawyer itu tahu seperti apa jawaban-jawaban, etika-etikanya seperti apa, mediasinya. Mungkin beliau lebih senior daripada saya. Maka dari ini saya akan membuktikan bahwa klien saya itu tidak salah. Itu aja. Terima kasih. Mungkin tambahan sekali lagi, kenapa terjadi seperti ini? Karena ya kita sebagai orang hukum tuh harus tahu sebab akibat. Ya, mereka pergi dengan istri klien kita tanpa izin, tanpa pamit. Malah izinnya dengan C. Faktanya dengan A. Nah ini wajar. Dia speak up, dia wajar. Dia membela kehormatannya sebagai seorang suami. Ya, kan jelas di dalam undang-undang perkawinan pasal 13 sampai 107 tuh. Ya, tentang keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan. Sekecil apapun, seorang istri harus santun, harus hormat, harus izin. Kan beliau ini status sebagai suami itu kan jelas di dalam akte perkawinannya. Ya Bang? Ya. Jelas, jadi bukan bodong. Jelas. Nah, jadi sekecil apapun tolonglah. Kalian yang ada korelasinya dengan apa di perkara ini yang berkaitan dengan Jule itu harus nggak apa-apa, bicara saja, menyampaikan klarifikasi dengan baik, jangan mengintimidasi, jangan melarang media untuk berbicara terkait masalah ini. Itu fakta harus disampaikan bahwa istri beliau pergi sama orang lain sebagai suami wajar karena ada hubungan sebab akibat. Kalau bukan suaminya nggak mungkin beliau speak up. Beliau punya anak satu loh, ya, yang harus dijaga keutuhan rumah tangganya. Janganlah